sekarang kita akan mencoba latihan soal ya, teman-teman. Boleh dinyalain mikrofonnya nanti untuk menjawab soal. Nomor 1, setiap jenjang jabatan fungsional memiliki standar kompetensi yang terdiri atas, kecuali A. Kompetensi teknis, B. Kompetensi manajerial, C. Kompetensi sosial kultural, atau D. Kompetensi sosio-kultural. Nah, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Gampang nih C. nomor 1. Ya, ya, C. D. D. Yang C. siapa? C. Ayo, yang mana? Ada yang jawab C. C. Sosial D. kultural. Kompetensi sosiokultural. Oke. D. Sosial. Kecuali yang D ya, kompetensi sosio-kultural. Bukan sosial tapi sosio-kultural. Jadi ada 3 jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh JF, teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kemampuan kita terhadap perubahan budaya dan juga sosial. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di bawah ini, yang bukan merupakan tugas organisasi profesi jabatan fungsional adalah A. Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, B. Memberikan advokasi, C. Memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi, atau D. Memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Kira-kira yang mana jawabannya? B. B, C, Yang D, D. yang mana? D. Oke, kita lihat ya. B. Yang merupakan tugas organisasi profesi itu adalah C. Memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Karena dia bukan cuma memberikan, tapi dia juga memeriksa ya. Selain memberikan, dia memeriksa juga. Menyusun kode etik, memberikan advokasi, dan memeriksa, dan memberikan rekomendasi. Oke, selanjutnya. Pertanyaan nomor 3. Ini kalau udah ada yang baca Permen Pan RB 6 tahun 2022 pasti tahu nih jawabannya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara ditetapkan untuk periode kinerja ASN terhitung mulai A. 1 Januari 2023, B. 1 Januari 2024, C. 1 Januari 2025, atau D. 1 Januari 2026. Ayo, ada yang tahu jawaban yang mana? A. A? A. Yang lain? A? Oke. Ya, benar ya. Jawabannya yang A. 1 Januari 2023. Jadi Permenpan RB tentang penetapan kinerja pegawai tadi itu mulai diberlakukan untuk 1 Januari 2023. Nomor 4. Ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun adalah pengertian dari A. Ekspektasi kinerja, B. Sasaran kinerja pegawai, C. Umpan balik berkelanjutan, atau D. Evaluasi kinerja periodik. Kira-kira jawaban yang mana? D. D. Yang D. lain? D. D. Jawabannya pasaran kinerja pegawai ya. Tadi udah kita bahas di awal, jawabannya adalah sasaran kinerja pegawai. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini tadi udah saya jelasin nih, kalau ada yang ingat, siapakah yang dimaksud pejabat penilai kinerja? A. Pejabat fungsional ahli utama, B. Pejabat fungsional ahli media, C.
atasan langsung pegawai, atau D, pimpinan unit organisasi? Ayo, yang mana jawabannya? C. 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 Ya, pejabat nilai kinerja itu adalah atasan langsung pegawai ya. Dan paling rendah adalah statusnya pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Pejabat pengawas ini eselon 4 ya teman-teman. Jadi kalau kita analis SDM pertama, itu dia ataupun peranata SDM terampil itu dia di bawahnya pejabat pengawas. Jadi atasan langsung kita itu yang menilai SKP kita itu adalah pejabat pengawas ataupun eselon 4. Tapi kalau kita ahli muda, maka kita di bawah pejabat administrator. Pejabat administrator itu adalah eselon 3 gitu ya, secara berjenjangnya. Oke. Nomor 6. Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah A. Pejabat pimpinan tinggi utama, B. Pejabat pembuat komitmen, C. Pejabat pembina kepegawaian, atau D. Pejabat yang berwenang. Yuk, kira-kira yang mana jawabannya? C. 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 Ya, C ya. Pejabat pembina kepegawaian. Kalau pejabat yang berwenang atau selanjutnya disingkat PYB, itu adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau pejabat pembina kepegawaian atau PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai, dan pembinaan manajemen ASN. Ada tambahannya pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, nomor 7. Rencana kinerja PNS terdiri atas A. Rencana hasil kerja pegawai beserta ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu dan target dan perilaku kerja pegawai yang diharapkan. B. Perilaku kerja pegawai yang diharapkan. C. Rencana hasil kerja pegawai beserta ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu dan target. Atau D. Rencana hasil kerja pegawai beserta ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu dan target dan konsekuensi atas pencapaian kinerja pegawai. Ada yang tahu jawaban yang mana? Rencana kinerja PNS itu terdiri atas? A. Ya. D. A. Apa D? Ya. Jawabannya yang A ya. Jadi rencana kinerja PNS itu terdiri atas rencana hasil kerja beserta ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu dan target dan perilaku kerja pegawai yang diharapkan. Oke. Lanjut soal nomor 8. Aspek ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu dan target atas rencana hasil kerja pegawai meliputi A. Kuantitas, kualitas, waktu atau kecepatan penyelesaian hasil kerja dan biaya. B. Kuantitas, kualitas, waktu atau kecepatan penyelesaian hasil kerja. C. Kuantitas, kualitas, waktu atau kecepatan penyelesaian hasil kerja dan layanan yang akan dihasilkan pegawai. Atau D. Waktu atau kecepatan penyelesaian hasil kerja dan layanan yang akan dihasilkan pegawai dan biaya. Kira-kira yang mana jawabannya? D. A. A. Oke. Aspek ukuran keberhasilan itu adalah A ya. Ukuran keberhasilan indikator kinerja individu dan target atas rencana hasil kerja pegawai meliputi aspek kuantitasnya, kualitasnya, waktunya, dan juga biayanya. Oke, jadi jawabannya yang A. Nomor 9.
Kok dari tadi nggak ada suara cowok nih? Dalam rangka penilaian kinerja pegawai, pejabat penilai kinerja melakukan evaluasi kinerja pegawai terhadap A. Perilaku kerja pegawai, B. Hasil kerja dan perilaku kerja pegawai, C. Kinerja periodik dan hasil kerja pegawai, atau D. Hasil kerja pegawai dan kinerja tahunan. B. Apa yang ini? Yang mana? Yang B. C. Oh, yang B ya, hasil kerja dan perilaku kerja. Oke, ingat ya, pokoknya evaluasi kinerja itu penilaian terhadap hasil dan perilaku. Hasil kerja kita dan perilaku kerja pegawai. Oke, lanjut lagi nomor 10. Setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pengertian dari A. Perilaku kerja, B. Perilaku kinerja, C. Sasaran kinerja, atau D. Hasil kerja. Ada yang tahu jawabannya? B. B. Yang lain? A. B. Jawabannya adalah A ya. Perilaku kerja. Oke, lanjut lagi soal selanjutnya. Nah, ini peraturan tentang janda duda. Penetapan pensiun, pokok pensiun pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya diatur dalam A. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, B. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2024, C. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024, atau D. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024. Ada yang tahu? Penetapan pensiun, pokok pensiun PNS dan janda dudanya diatur dalam aturan mana? Belum tahu? Oke. Jadi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang pensiunan pokok janda dan duda. Oke, lanjut lagi. Nomor 12. Nah, pemberhentian sementara seorang PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama diusulkan oleh A. PPK kepada Presiden, B. PYB kepada PPK, C. PYB kepada Presiden, atau D. Pejabat utama kepada PPK. Yang mana kira-kira jawabannya? Ya, yang A ya, PPK kepada Presiden. Jadi kalau untuk JF utama, JPT, pimpinan tinggi utama ataupun jabatan pimpinan tinggi media itu PPK kepada Presiden. Ya. Kalau untuk JPT Pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional selain JF ahli utama, media, muda, itu dia diusulkan pemberhentian sementaranya dari pejabat yang bersangkutan kepada PPK. Oke. Nomor 13. Penyusunan kebutuhan jumlah P3K dilakukan untuk jangka waktu A. 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, B. 4 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, C. 3 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, atau D. 2 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Ayo, yang mana kira-kira jawabannya? Gampang yang ini? A. Ya, A. Ya, 5 tahun ya diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Sebenarnya sama aja ya, mau dia P3K ataupun PNS, itu dia 5 tahun ya penyusunan kebutuhannya dan diperincinya itu per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
Oke. Nomor 14. Pengadaan calon P3K oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh kecuali A. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K, B. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan P3K, C. Instansi Pembina JF, atau D. Instansi daerah. Yang mana? Ada yang tahu nggak pengadaan calon P3K? D. Kecuali yang C. D. D ya, instansi daerah. Dia nggak bisa pengadaan P3K. Oke. Nomor 15. Catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, tulisan, suara, dan atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, atau situasi mengenai pegawai ASN yang secara relatif belum diolah sejak pengangkatan sampai dengan berhenti dan atau pensiun adalah pengertian dari A. Sistem informasi ASN, B. Data pegawai ASN, C. Informasi pegawai ASN, atau D. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ada yang tahu jawabannya? C. Ini yang B. Iya. A. Jawabannya B ya. Data pegawai ASN. Jadi data pegawai ASN itu dia adalah kumpulan fakta atau deskripsi baik berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, talenta, dan lain sebagainya mengenai pegawai ASN secara relatif yang belum diolah sejak pengangkatan sampai dengan berhenti. Itu disebut data pegawai ASN. Oke, nomor 16. Tadi udah kita bahas juga nih. Perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok jabatan administrator, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi adalah jenis perpindahan. A. Perpindahan vertikal, B. Perpindahan horizontal, C. Perpindahan diagonal, atau D. Perpindahan multilateral. Yang mana C. kira-kira? C. Yang C. perpindahan diagonal. Oke, benar ya, perpindahan diagonal. Nomor 17. Nah, pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain berusia paling tinggi A. 55 tahun untuk JF ahli pertama, B. 55 tahun untuk JF ahli muda, C. 55 tahun untuk JF ahli media, atau D. 60 tahun untuk JF ahli utama. C. Yang mana? Yang C. 55 tahun untuk JF ahli media. Ya, jadi kalau untuk perpindahan dari jabatan lain, 53 tahun itu batasnya untuk JF ahli pertama, ahli muda, atau JF keterampilan. Kalau untuk ahli media, maksimal usianya 55 tahun. Dan kalau untuk JF ahli utama dia 60 tahun. Oke. Selanjutnya, pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periodik pegawai minimal A. 6 bulan terakhir, B. 9 bulan terakhir, C. 5 bulan terakhir, atau D. 3 bulan terakhir. Yang mana jawabannya? D. Evaluasi kinerja periodiknya A. minimal
6 bulan terakhir ya. Ini ada di dalam Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Oke, sedikit lagi teman-teman. Nah, batas usia pensiun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya adalah A. 62 tahun, B. 60 tahun, C. 61 tahun, atau D. 58 tahun. A. B. B. Mana? A, B. 60. B. Jawabannya adalah B. 60 tahun ya. Kalau madya 60 tahun. Pokoknya kita patokannya setiap madya aja. Madya itu pasti dia 60 tahun. Oke. Nah, sekarang ahli utama nih. Batas usia pensiun bagi pejabat fungsional ahli utama adalah A. 65 tahun, B. 64 tahun, C. 63 tahun, atau D. 62 tahun. A. 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 65 tahun. Iya, 65 tahun ya. Kalau untuk ahli utama. Paling lama lah ahli utama ini. Oke. Soal nomor 20. Orang PNS dalam tim kerja memberikan ide-ide baru untuk meningkatkan efisiensi dalam lingkungan kerja. Perilaku seperti ini mencerminkan A. Kepemimpinan, B. Orientasi pelayanan, C. Komitmen, atau D. Inisiatif kerja. Ide-ide baru apa D. nih jawabannya? D. D ya, inisiatif kerja. Udah jelas nih, memberikan ide-ide baru. Oke,